Aeheuron egagen es Kisah Antiokean. 9, Frat kisah 9 ayat 9:31. 31. Oh, 9. Oke. Dia 9. tanya Katolik ada di mana? Oke. 9 ayat 31. Nah, ini ya. Hemen on ecclesia katholes. Kata holos. Nih, kata dasarnya di bawah ini. Ini serapan apa? Ini yang diformulasikan dalam Injil dalam bacaannya. Katholes dari kata dasarnya kata holos atau katolikos dalam bahasa Yunani. Oke, saya langsung bukakan situsnya Indonesian Papis. Ya, oke, Katoles ya. Nah, dikunci di sini ya. Katholes, kata holos. Oke, saya langsung ke situs resmi. Nah, oke, nah, ya, kata Katolik ada dalam kitab suci. Oke, langsung ya. Oke, nah, dimulai dari manakah itu? Nih, ya, sesuai ya tadi ya. Oke, 9 ayat 31. Nah, ini. Handman, Ecclesia Katholes. Ya, di bawahnya ini langsung diterjemahkan Ecclesia Katholes ya, seperti ini. Nah, Ecclesia artinya gereja, Kataholes atau kataholos ya, seperti yang di sini kan tadi, kataholos. Nah, kataholos artinya asal dari kata Katolik. Ecclesia Kataholos, gereja Katolik tuh. Ya. Tuh, referensi juga ada dari dictionary juga ada. Tuh, ya. Whole, melingkupi semua. Universum. Itu artinya. Ya. Kalau Ibraninya, Pak? Boleh. Kalau Ibraninya gimana? Bagaimana ditulis dalam bahasa Yunani kau bilang ke Ibrani bagaimana? Kisah Rasul dalam bahasa apa sih, Pak? Dengar dari bahasa Yunani. Ya. Iya. Di Ibraninya gimana, Pak? Kisah Rasul ditulis dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani? Maksudnya berbandingkan saja, Pak. Mau Ibrani. Kau buat pendekatan sendirilah. Makin kenyang kok nanti, beneran. Kita taruh. Makin kenyang kok nanti. Saya kira butuh dia juga untuk berpikir, akal budinya dia harus berpikir juga, jangan kasih dia makan saja. Iya, maksud saya seperti itu, dia berpikir juga. Ditulis dalam bahasa Yunani, kau mati-matiin ke Ibrani. Ini bukan perjanjian lama yang kita omong, perjanjian baru. Engkau lihat perjanjian baru ditulis semua dalam bahasa apa, Golan? Bahasa Yunani dong. Ya sudah, kalau itu kenapa ke Ibrani kalau semua di bahasa Yunani? Ada kan Yunani, ada Ibrani juga. Kau tunjukkan kisah perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Kau tunjukkan siapa? Saya nggak tahu, makanya kalau Iya, tidak ada. Kau sendiri sudah jawab. Kalau tidak tahu selesai sudah tahu di situ. Itu kita pakai bahasa asli itu, Pak. Astaga, sejak kapan kisah Rasul dari bahasa Ibrani? Nah, Golan, engkau di sini malas tidak berbobot yang buat apa? Maksudnya dia mau majukan pertanyaan kedua, pertanyaan pertama diselesaikan dulu. Saya satu orang yang tidak mau kan selesaikan pertanyaan pertama dulu, baru kau lari ke kedua. Mati enak-enak mau lari kedua. Pertama belum selesai kok. Sekira dia punya arahnya bahwa itu Katolik itu baru Tidak ada. Abad ke berapa belas arahnya ke sana. Kan santai saja. Ayat bab 9 sudah ada. Engkau mau omong kekristenan itu, kata Kristen baru muncul di bab 11. Maka ketika saya bawa dia ke bab 26, bawa dia ke 1 Petrus, dia tidak bisa jawab. Dan buat apa kalau gitu? Makanya itu gas kas turun dia saja. Gas kas turun dia ke bawah. Biar kau dari bawah, saya minum banyak air. Oke. Di sini ada tadi yang ada komen tadi siapa? Halo, silakan. Ladas boy, salve. Ladas boy, Mone, VMV. Nahak. Iya, Ladas boy ada di sini atau tidak? Ladas boy. Biar di bawah seperti kalau tidak jawab. MV Cobra. Halo, selamat malam Romo. Oke. Salah satu dari kalian mute-kan dulu. Di sini ada Protestan. Kalian berdua ada salah satu Protestan? Saya Katolik Romo. Oke. Kalau itu terserah. Kalian berdua siapa dulu? Oke, kalau boleh saya duluan Romo. Oh ya, silakan. Oke. Terima kasih banyak Romo. Ini saya mungkin nama
TikTok saya Kobra tapi nama aslinya Emmanuel. Ya, Tuhan bersamamu. Ya, terima kasih Romo. Saya cuma minta saran sedikit Romo, soalnya istri saya ini kan orang Protestan. Jadi kami mau minta saran dari Romo bagaimana ke depannya untuk ajak istri saya untuk dia keputusannya sudah bulat, dia akan ikut saya ke Katolik. Cuman langkah-langkah apa yang akan kami lakukan untuk dia menuntun dia untuk masuk bergabung dengan Katolik, begitu Romo. Oke, engkau pergi ke paroki terdekat, oke? Om dan pastor paroki di sana. Bagaimana proses katekumennya, oke? Oh, oke, siap. Itu langkah pertama yang harus kamu buat. Kalau itu adalah keputusan dari dia, jangan pernah kau paksakan. Siap Romo. Dia keputusannya harus keluar dari nurani yang paling dalam, oke? Siap Romo. Karena apa? Karena Kisah 2 ayat 39, janji ini untuk siapa saja? Siap Romo. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. MV, kau hidupkan mic-mu karena kalau tadi story. Ingat, sebanyak yang Tuhan Panggil. Engkau hanya mewartakan, engkau hanya omong, tapi jangan pernah paksakan, oke? Siap Romo. Engkau mewartakan dengan cara hidupmu. Ayat 47. Tuhanlah yang menambahkan, bukan engkau dan saya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhanlah yang menambahkan, jadi engkau pelita kecil untuk dia. Bukan karena engkau sempurna, engkau dan saya mungkin punya banyak dosa ya, kita masih manusia. Tetapi ya, kita ini anggaplah kita orang buta. Tapi kau nyalakan firman itu, nyalakan pelita itu supaya dia jalan yang benar yang mana, oke? Siap Romo. Ajak dia. Ajak dengan cara hidupmu. Ajak dengan kelakuanmu. Kau tunjukkan bahwa engkau Katolik yang baik dan benar. Yang mencintai dengan sungguh-sungguh. Ya, begitu. Bawa ke paroki dengan dia, konsultasi dengan pastor paroki, kapan mulai katekumen dan semua, oke? Kalau itu keputusan dari hati yang paling tulus. Siap Romo. Yap, begitu. Terima kasih banyak Romo. Oke, yang lain silakan. Kak Hero Nahak, Salve, selamat malam. Kak Hero 1. Aduh, Selamat malam Pak. Selamat malam. Yo, Saya kasih video Patrick. yo, nah, Ero. Oke. Nanti yang Video tidak Patrick, sabar. saya kasih video. Kau mute kan. Oke. Kami sekeluarga ada duduk. Ini para pendukung Romo Cafe semua ada duduk. Keluarga semua ada duduk. Ini keluarga semua ada duduk. Ini kakak adik kandung semua Padre. Ada kakak adik Luar kandung biasa semua. pendukung. Luar biasa. Ini. Jangan pendukung kau. Kita mau lihat kali. Kita mau salam ini dulu. Yo. Mana istrinya Nahak ini? Kayak Nahak ini di bawah kami 1 tahun di Kubu dulu. Pendukung. Oke. Malam Pak Ter. Istrinya. Terima kasih Patrick. Saya cuma minta doa. Saya minta doa hari Kamis tanggal 23 ini Bapak punya 1 tahun meninggal. Minta doa dan berkat. Diterjemahkan semua kitab suci itu surat Rasul Paulus itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa surat Katolik kepada jemaat ini itu saja. Bahwa Oke, hanya ada satu terjemahan, bukan kisah para rasul, melainkan kalau aslinya itu Hechos de los Apóstoles, apa yang dibuat oleh para rasul.
Nah, Diterjemahkan sebagai makanya kisah sejarah para rasul, tidak apa yang dibuat. Aslinya apa yang dibuat oleh para rasul. Karena itu yang dibuat oleh para rasul dari bab pertama sampai dengan bab terakhir omong tentang apa yang dibuat oleh para rasul, tetapi diterjemahkan ke Indonesia sebagai kisah. Tapi tidak. Hari Minggu dia sudah di gereja, Pak. ya, yang saya tahu bahwa surat Dia surat- ini surat- mantan novis kubu tapi tidak ke gereja nih. Bahaya sekali nih. Wah, tidak Pater. Hai. Oh, tidak pernah. Diam. Oh, Pasca baru-baru saja dia sudah di gereja. Dia tuh nafas gue. Ini yang kau nih. Jabulanku tidak ada guna ini pasti nih. nah, bercanda gurau. Gereja dia sudah di gereja. Pater. Terima kasih. Mau dibawa mohon kami satu doa. tahun, kami novis 2 di novis 1. Oh, iya. Kuat balapor semua nih, umat Allah dong. Oke. Baik sudah Hero. Nah, Oke, terima kasih. Saya turun, terima kasih. ya, engkau mute kan dulu. Oke. Baik. Yo. Dia lagi. Oke. Silakan Kak Mune, salve Kak Mune. Selamat Mone, malam. Nana, Soldot. Oh, di mana semua mereka ini? Kak Mune. Nana, Iyo, selamat malam. Selamat malam semua orang. oh ya, siapa duluan ini? Nana dulu, Kak Nana dulu, Romo. Oh, ya, iya. silakan. Saya dulu. Iya, Pater. Iyo, kenalkan saya dari Manggarai, Ya, Pater. saya mau tanya tentang apa? Kan Moderator dulu siapa duluan ini? Kak, sold out, sabar Kak, Sold out sold dulu. out. Sold out Sabar, dulu. Kak. Kita Tadi ke Kak Nana Nana. dulu ya. Maaf. Iya. Iyo, saya dari Manggarai, Pater. Gitu. Cuman sekarang ini saya di Makassar, Pater. Gitu. Lama sudah saya mau saya boleh mengatakan bahwa saya mau curhat sama Pater karena untuk pribadi saya, Pater. Artinya saya ini kan orang yang sudah pernah menikah gitu. Tapi aku pernah ke gereja waktu itu minta untuk nikah kembali, Pater gitu. Tapi katanya itu namanya pembatalan pernikahan pertama gitu. Jadi maksud saya, Pater, karena ini kan agak ribet, rumit begitu urusannya gitu. Solusinya, Pater, gitu maksud saya. Iya. Begini, saya ini kan orang yang sudah pernah menikah gitu. Lalu sekarang saya punya istri yang kedua lagi gitu. Tapi kami pengen menikah lagi gitu, Pater gitu. Artinya Oke. Sudah dimengerti. Pernikahan Begitu. dengan istri pertama itu nikah gereja atau tidak? Justru karena itu kami pernah nikah gereja di Makassar gitu. Oke. Nikah gereja di Makassar. Istri pertama itu sudah ada berapa anak? Ceritanya begini dulu. Tidak, jawab langsung supaya saya langsung intinya nanti. Jawab, sudah punya anak atau tidak? Karena ada room khusus nanti Romo Felix, tapi makanya jawab langsung singkat karena Ya. nanti Romo Felix hakim gereja dia akan menjelaskan lebih baik. Oke, tapi tidak apa. Iya. Dia sudah punya anak dengan istri pertama? Anak-anak dari istri pertama ini itu bukan anak saya, Pater. Oke. Gitu. Jadi saya tetap menerima semuanya karena ada juga anak yang kami piara gitu. Begitu. Yang paling bagus konsultasi ke pastor paroki di mana kamu berada supaya dibawa ke tribunal gereja di mana kamu berada di keuskupan. Itu jalan terbaik. Dan yang kedua, nanti bisa juga Romo Felix lagi live juga sekarang. Coba kamu masuk ke dia untuk konsultasi lebih dalam lagi. Dia ahli hukum gereja itu. Dia bernama Pater Felix Kostat SVD. Pater Felix. Dia saat ini lagi live. Baik. Ya. Tulisannya
Felix Kosat SVD. Iya, iya, makasih. Iya, Ya. makasih Pater Romo. Siap. Iya, iya, makasih semuanya. Saya pamit turun dulu, Ya, Romo. oke. Pamit, mengizinkan untuk pamit. Ya, coba moderator siapa lagi? Ke Bang Mone Salve. Kita Bang Mone ini tidak ada suara dari tadi. Bang Mone tadi sudah buka mic. Aduh, Ya, Salve. aduh Bang Mone ini. Aduh. Jaringannya Bang sepertinya tidak bagus. Atau Kak sold out aja. Tadi sudah buka mic kan? Kak sold out. Kak sold out, Salve. Ya, Sarve. Selamat malam semua. Malam Bang. Oh, saya ada pertanyaan sedikit ini tentang apa? Tentang sains sama agama. Di kalender itu kan ada 2026, tapi di sains bilang katanya bumi ini sudah 4,5 ribu. Ya itu. Di Indonesia? Itu masih bingung. Di Indonesia? Ayo saya bantu sudah masuk. Itu saya pertanyaannya. Ustaz. ya. Romo, Diulang ini pertanyaan pertanyaannya, tentang Bang. sains ini, Romo. Ini sudah bahas ke sains ini. Ya, Diulang saja pertanyaannya Bang sold out itu Romo baru hadir. ya baik. Ini pertanyaan saya kan tentang sains sama agama itu kan di kalender itu kan ditulis 2026. Kalau di sains bilangnya bumi ini sudah sampai 4,5 miliar tahun yang lalu. Itu saya masih bingung di mana kita bisa tahu realnya di mana itu. Kan di kalender kan sudah tulis 2026. Ya. Tapi di sains bilang bumi ini sudah 4,5 miliar tahun yang lalu. Itu saja pertanyaan saya. Oke, yang pertama engkau harus ingat bahwa kitab suci bukan buku ilmu pengetahuan, bukan buku sains, melainkan buku iman. Sekarang jelaskanlah menurut sains. Sekarang kau jelaskan menurut sains, saya butuh tahu. Kenapa engkau bisa omong? Jelaskan secara biblis, kenapa engkau bisa omong? Tadi Romo, Iya, saya itu mau hanya buat pembanding pertanyaan dulu saja. sebelum jawab. Sebelum buat pembanding belum jawab. Sekarang jelaskan kepada saya, menurut sains, kenapa engkau bisa omong, buka mulut dan omong. Keluarnya bagaimana, resonansinya bagaimana, itu yang saya butuh. Engkau jelaskan itu. Kalau Gini, semua harus bisa Romo, saya dijelaskan dalam konteks itu, sekarang engkau harus jelaskan secara sains kenapa engkau omong. Jelaskan ke saya dulu.
Jelaskan ke saya kenapa engkau bisa melihat secara sains. Kenapa engkau bisa dengar? Ya, silakan buka mic-nya, Sodaud. Jangan tutup mic. Aduh, mana nih orangnya nih? Aduh, Sudah sold out itu. ya, oke, gini. Saya buat sederhana mungkin ya, terangkan saja. Nah, kan turun kan? Nah, tuh. Ini orang yang mau tanya tapi tidak mau ditanya. Ini persoalan. Saya membuat bahwa dia pelan-pelan bahwa bagaimana memahami kalender itu sendiri, tapi pelan-pelan dari hal yang paling primer, hal yang paling basis, dia mengerti tentang hidupnya atau tidak. Ya, Supaya hal bisa yang paling masuk mendasar. ke mana proses kalender, tapi ini Ini baik. Helmut Ya. MHC ya. Melchmut. Saya yang belakangan Bu Friska. Oh ya sudah, oke, Iya, baiklah. oke. Ini ada kata Santo nih, akunnya ini kah? Kardinal kah? Halo, kata Santo. Kata Santo Salve. Halo. Halo, Ya selamat kan malam. ini akunnya bukan. Kardinal kah? Bukan, saya cuma memposting kan? memberikan. Ya, karena selama ini kan TikTok tuh banyak yang menyimpang dari Injil. Jadi saya tidak bisa menerangkan. Jadi saya posting lewat api karunia ke TikToker di Kardinal. Begitu. Nah, terus saya kan ngelihat ini Romo Cafe ini. Saya tertarik. Jadi saya mau masuk, itu baru pertama kali ini masuk. Cuma itu aja. Terima kasih. Oke, Selamat datang, terima ya. kasih. Selamat datang. Salam kenal. Saya melihat YouTube kan, kebetulan saya cuma baru lihat, loh, kok ada yang viral dengan yang salah satu TikToker juga yang viral juga, apa Edis atau siapa itu? Ya itu kayaknya ada yang menyimpang dari agama Katolik kalau menurut saya begitu. Jadi saya tertarik dengan akun Romo Cafe. Salam kenal Romo Cafe. Tadi ada yang menyimpang dari agama Katolik, maksudnya saya nggak ngerti. Maksudnya ini Edis yang menyimpang. Ah, oke. Iya, kayaknya Dia bukan Katolik, ya, mau bilang apa? iya, dia kayak nggak itu Trinitas dia. Dari jawabannya itu lebih kepada saksi Yehova. Ya. Tetapi yang agak lucu juga, karena kalau kita mau analisa banyak video yang lain tentang dia ketika dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Sebelum dia jadi itu pewarta, katanya pewarta besar. Dia menyangkal, ada video-video yang dia menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa rencana penyaliban Yesus itu rencana iblis. Karena alam maut yang baik, maksudnya dalam proses rangkuman seperti itu, dia pernikahan antara setengah Arianisme yang namanya unisitarian dengan Arianisme penuh modern yang namanya saksi Yehova. Iya betul Romo. Saya sekilas juga melihat sepertinya dia juga menggunakan ini
dengan mengatasnamakan Kristen, terus supaya dapat gift banyak gitu kayaknya. Kan Yesus mana yang dia mau wartakan? Yesus yang setengah Arianisme atau yang Yesus Arianisme penuh? Yesus yang saksi Yehova punya atau Yesus yang unisitarian punya atau GO punya? Ini jadi persoalan besar. Tapi dia menamakan diri dia orang Kristen dan tidak mau mengatasnamakan kekristenan yang mana. Ini jadi persoalan ketika para pewarta yang menamakan diri pewarta apologet Kristen tidak punya jati diri. Ya benar Romo. Mungkin kalau Romo kan bisa meluruskan. Jadi umat Katolik itu bisa merasa tidak bimbang gitu loh. Jadi ada pedoman dan iman yang kuat mengenai dasar Katolik dengan memposting atau secara ini komal-komal gini dengan melalui Romo, melalui yang bisa masuk ke filosofi dan filsafat di kalangan umum yang belum bisa lebih jauh lagi gitu loh. Tidak ada orang Katolik yang bodoh. Yang ada adalah orang Katolik yang tidak mau belajar. Ya itu Karena maksudnya itu ketika dia tidak mau belajar, dia cari dia punya guru untuk senangkan dia punya telinga. 2 Timotius 4 ayat ketiga. Tidak ada orang Katolik yang bodoh. Yang ada adalah orang Katolik yang tidak mau belajar. Betul. 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4-nya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. yang dibukanya adalah dongeng. Dongeng bahwa iblis merencanakan, dongeng bahwa rencana iblis. Dongeng semua yang diajarkan di sana. Karena itu sebagai orang Katolik yang baik, yang benar, maka ayat 2 jangan lupa. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Namamu siapa tadi, maaf ya? Kata apa ya? Kata Santo. Ya? Santo. Dongeng itu berguna untuk siapa? Anak kecil sebelum tidur? Ya kalau saya merasa begitu. Karena itu berarti orang Katolik tidak dewasa. Dia hanya lebih memilih untuk dengar dongeng supaya dia bisa tidur pulas. Senangkan. Ternyata di zaman sekarang setelah 2000 tahun gereja ini, ada orang Katolik yang suka dongeng daripada kebenaran. Jadi pengen merasa endingnya baik gitu ya Romo. Begitu. Untuk menguatkan dia Romo. Ya, kalau dongeng kan biasanya endingnya baik. Coba dengarkan, keutuhan kebenaran kekristenan hanya ada di dalam gereja Katolik. Kekristenan yang lain itu mengambil sedikit kebenaran yang ada di dalam gereja Katolik lalu mengajarkannya. Tetapi seluruh keutuhan kebenaran itu ada di dalam gereja Katolik. Maka berbanggalah siapa saja yang ada di sini yang menjadi orang Katolik. Sehingga kalau Romo Cafe menjelaskan, siapapun denom yang datang itu dia akan menjelaskan secara baik karena seluruh keutuhan ada di dalam gereja Katolik. Jadi profesia juga untuk Pater Cafe yang sudah menjelaskan luar biasa ayat-ayat semua itu. Berhadapan dengan semua denom yang ada, Romo Cafe bisa menjelaskan. Jadi berbanggalah ya menjadi orang Katolik. Oke, yang lain. Terima kasih ya. Lanjutkan. Awam-awam kalian bisa buat banyak hal. Manfaatkan kalian punya YouTube untuk itu. Teruskan.
Tapi jangan pakai yang nama. Jangan pakai pamit ini. Ternyata bukan pamit punya. Hero, bukan saya punya. Ini saya butuh orang Katolik jujur dengan diri kalian sendiri. Kalau itu akun kalian punya, ya pasang kalian punya. Selesai. Ya itu saya menjelaskan Romo, saya potong memang. Kalau boleh teman-teman Katolik yang ada di sini, beberapa akun itu saya tidak tahu itu Protestan atau apa. Sekarang menggunakan Romo Cafe punya foto-foto yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi saya kira kita identitas dirimu harus jelas. Ya jangan pasang Romo Cafe, nah bibir di sini, nah apa semua itu kan untuk saya teman-teman. Ya orang-orang Katolik coba bantulah para imam kita di sini. Oke, yang kedua, kalian lihat ornamennya. Ada saya punya muka dipasang air lalu pakaian uskup. Janganlah. Yang ada kancing-kancing itu tuh. Jangan. Kalau saya mau pakai topi, kamu pasang topi, selesai. Nah ini bilang kita 11-12 yang di sana tukang tipu semua. Jangan. Kalau Pater Fahmi dia punya begini ya begitu. Tolong, saya sudah minta bilang hapus itu foto itu, tidak pernah hapus juga. Kamu Katolik kepala kopen lagi, kepala bandel lagi, kepala keras lagi. Kenapa kau pasang orang muka, pasang kau muka tuh boleh itu? Itu Protestan tuh. Izin turun. Katolik tidak mau itu Protestan. Bu Friska, moderator izin turun dulu. Ini ada Proti mau naik ini nih. Kimi Luku ini, dinaikkan saja nih. Kimi Kulu, ya. Dia tidak ada request. Tidak ada request dia. Oke, yang di atas dulu. Rizka. Kalau dia request naik ya, kalau panas Kak Adim BT Salve Kak Adi. Adim BT. Tadi maju nih gambarnya, halo. Teman-teman, kalau sini bertanya 3 kali nggak jawab langsung turun kan moderator. Jangan terus tunggu tuh dah. Oke. Sip. Kak Brian aja duluan. Salve Kak Brian. Yang tidak jawab diturunkan saja. Baik. Selamat malam Romo, selamat malam semuanya. Ya, Brian. Saya berasal dari Manggarai Romo. Jadi saya dari Katolik. Saya ingin minta pencerahannya Romo. Jadi di tradisi Manggarai kan mungkin bukan hanya Manggarai ya Romo. Mungkin sebagian besar di NTT ketika sudah melakukan acara adat dalam perkawinan, terus ini pasangan ini sudah bisa dinyatakan suami istri secara adat. Nah, secara adat Romo, jadi sampai di gereja tidak diizinkan untuk menerima pasti. Jadi saya minta pencerahannya Romo. Nikah gereja duluan tuh selesai. Selama engkau masih menikah adat, engkau tidak bisa terima komuni. Selesai, perkara selesai. Engkau belum diteguhkan dalam sakramen perkawinan. Baik Romo. Berarti nikah adat tidak mengukuhkan perkawinan Katolik. Itu bagian dari perjalanan hidup tradisi di dalam adat itu, tetapi dalam iman Katolik ya dia harus nikah Katolik. Jadi perkawinan adat tidak menyelesaikan persoalan dalam gereja, oke? Baik Romo, ya. Gitu. Jadi engkau harus dari engkau sendiri, tolong. Dari engkau sendiri mulailah motivasi kau punya teman-teman. Urus gereja dulu kok, seperti itu. Atau urus bareng-bareng antara adat dan gereja. Selama dia belum nikah gereja, belum bisa terima komuni. Saudara. Baik. Oke. Tetapi bagaimana? Kenapa? Kenapa tidak bisa terima komuni? Itu pertanyaan yang engkau harus tanyakan. Tadi engkau tidak tanya, makanya saya diam sih. Siap. Itu kenapa belum bisa menerima? Ini yang harus tanya. Oke. Ini penting sekali.
Karena yang pertama, apa itu perkawinan? Perkawinan itu saling menguduskan satu sama lain. Pelaku utama dalam sakramen perkawinan bukan imam, melainkan pasutri. Karena apa? Seperti Kristus menguduskan gerejanya, demikian pun pasutri saling menguduskan. Efesus 5 mulai dari ayat 23. Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sekarang pengudusan, kita masuk ke sana. Pembanding kepada eklesiologi dari Santo Paulus, pembandingannya adalah suami istri. Sekarang bagaimana menguduskan? Lanjut ayat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Ayat 31. 30, maaf. Ya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Brian, jadi perkawinan, sakramen perkawinan itu sarana pengudusan satu sama lain antara istri dan suami. Karena itu kalau belum menikah secara sakramen, artinya belum saling menguduskan dalam kacamata sakramen. Dan kalau tidak saling menguduskan, bagaimana dia terima? Oke, 1 Korintus 11 ayat 27. Kalau tidak layak terima, tapi dia terima, dia berdosa kepada apa? 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bisa Karena mengerti? itu, Sudah. Brian, sudah mengerti kenapa tidak terima? Karena sakramen perkawinan adalah sarana pengudusan pasutri satu sama lain menjadi satu tubuh, dan pengudusan itu melalui penyerahan tubuh satu sama lain. Yang kedua, karena tidak layak di situ dan mereka terima, maka mereka berdosa. Baik, Romo. Yo. Tapi saya mau bertanya lagi, Romo, karena ini menjadi fenomena yang terjadi di NTT pada umumnya, Romo. Saya bertanya bagaimana peran gereja untuk menghilangkan tradisi-tradisi seperti ini. Menghilangkan tidak, berpartisipasi penting sekali. Karena itu butuh pendalaman iman di situ, peran gereja di situ. Bagaimana perkawinan adat dan perkawinan Katolik itu disamakan dalam pengertian pada hari yang sama kalau mau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menikah secara adat itu Katolik, ya kita sudah tahu kriteria Katolik dalam perkawinan, bahwa mereka tidak bisa terima kalau mereka belum terima sakramen perkawinan. Jadi bukan soal menghilangkan. Hati-hati dengan mengatakan menghilangkan adat. Itu bukan Protestan yang kesilang adat. Artinya apa? Gereja harus masuk seperti Santo Paulus melalui kearifan lokal. Brian, mute dulu. Teman-teman kalau ada, tolong mute kan. Oh teman-teman kalau ada moderator, ada berapa puluh moderator di mana semua. Oke. Karena itu masuk melalui pintunya budaya dan keluarkan melalui pintunya Kristus.
Itu yang kita namakan itu inkulturasi, yang kita namakan itu keputusan pastoral, pendampingan pastoral. Tetapi dalam kacamata bagaimana adat itu dilihat dari sudut pandang juga benih iman yang ada di sana. Masuk melalui budaya, pintunya budaya, dan keluarkan mereka melalui pintunya Kristus. Jadi Brian, jangan mengatakan menghilangkan budaya. Oke, saya punya Bapak bilang, yang tidak beradab itu biadab. Baik Romo, terima kasih atas pencerahan. Kalau kami contohnya di apa ya? Saya secara contoh urusan adat untuk contoh adik-adik saya ya, pada hari pernikahan. Sebelum pernikahan 2-3 hari langsung urus adat, bawa belis, langsung nikah hari ketiganya, hari keduanya. Selesai. Oke. Begitu Brian. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Silakan tadi yang Protestan yang mau naik tadi. Iya, si Kimi Kulu. Itu ada itu yang Kimikulu itu. Selamat malam Romo. Romo, saya mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama dari mana Kimikulu? Saya mau jelaskan latar belakang saya dulu Romo. Jadi saya dan suami ini Kristen Protestan. Tapi kebetulan kami sekolah 14 tahun itu di sekolah Katolik dari TK sampai SMA Romo. Tapi kami menikah secara Protestan dan sudah mempunyai anak-anak Romo. Nah, kebetulan sekarang suami saya ini mencari kebenaran tentang kekristenan ini di Katolik Romo. Dia mencari kebenaran dan kebetulan sudah mulai ikut misa walaupun belum katekumen Romo. Dan akhir-akhir ini dia udah ngajak saya ikut buat misa, dan kalau kita lagi diskusi dia kasih saya insight-insight tentang apa yang sudah dia pelajari gitu Romo. Nah saya mulai setuju lah intinya Romo tentang yang lagi dia pelajari di Katolik ini, dan saya juga udah mulai ikut misa. Nah pertanyaan saya yang pertama Romo, kalau misalkan memang Tuhan mengizinkan suatu saat saya dan suami menjadi umat Katolik seutuhnya, bagaimana pandangan Katolik tentang sakramen pernikahan yang sudah kita lakukan secara Kristen Protestan Romo? Apakah diakui atau bagaimana Romo? Oke, ini penting sekali pertanyaan. Ya, karena yang pertama, sakramen perkawinan di Kristen tidak ada sakramen perkawinan. Kalian hanya menerima 2 sakramen, menghilangkan 5, hanya punya 2, yaitu permandian dan pemecahan roti yang dianggap sebagai sakramen di sana. Karena itu 5 sakramennya